الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أزواجنا وذريتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب مشايخنا ومعلمنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan sore hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita kemarin libur di bulan Ramadan yang agung dan mulia. Dan saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal saleh kita. Semoga amal saleh itu akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat dan mengantarkan kita untuk memasuki pintu-pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah di pertengahan dari bulan Syawal ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih pada pembahasan kitab Al-Kabair. Kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kumpulan dari dosa besar tersebut dikumpulkan oleh Imam Az-Zahabi, salah seorang ulama besar dari pengikut madhab Imam Asy-Syafi'i. Dan dalam pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di Al-Kabair atau Al-Kabirah Al-Khamisah, yaitu dosa besar yang kelima. Insyaallah hari ini kita akan memasuki dosa besar yang keenam. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, Al-Kabiratu As-Sadisah, dosa besar yang keenam adalah uququl walidain, itu durhaka kepada orang tua. Nah, setiap manusia itu pasti punya orang tua. Kenapa sebabnya? Karena secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu punya orang tua. Maka Allah dengan kekuasaannya yang maha sempurna,
Allah menciptakan manusia dengan 4 cara. Cara pertama, ada manusia yang diciptakan tanpa orang tua sama sekali, tanpa kehadiran seorang pria dan tanpa kehadiran seorang wanita. Siapakah itu? Tidak lain tidak bukan adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya. Ya, sebagai bentuk takdiman, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam diciptakan oleh Allah itu dengan kedua tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada manusia yang diciptakan dengan hanya kehadiran seorang pria tanpa adanya seorang wanita. Tidak lain tidak bukan adalah Ibunda Hawa. Ibunda Hawa diciptakan oleh Allah, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi ada laki-laki sebagai bahan dasarnya tetapi tidak ada perempuannya. Yang ketiga, ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara wujud seorang wanita tanpa hadirnya wujud seorang pria. Dan yang ketiga ini contohnya adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Berakhlak yang mulia kepada sesama manusia. Dan manusia yang paling berhak kita pergauli dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia adalah orang tua kita. Orang tua kita. Jadi kalau kita bisa berlemah lembut dengan bos kita, berlemah lembut dengan pelanggan kita, berlemah lembut dengan pemimpin dan atasan kita, lalu kenapa dengan orang tua kita tidak bisa berlemah lembut? Karena berbuat baik kepada orang tua itu jauh lebih ditekankan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baik kepada orang tua disebut sebagai birrul walidain. Lawan dari birrul walidain adalah uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Maka terkait dengan ini Imam Dahabi menyebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama yang disebutkan Imam Dahabi adalah di surat Al-Isra ayat ke-23 sampai 24. Allah menyebutkan wa qadha rabbuka. Wa qadha maksudnya qadha di sini adalah amara. Allah memerintahkan kepada kalian. Dan dalam kaidah usul fikih, al-amr yadullu ala al-wujub. Perintah itu menunjukkan atas satu kewajiban. Jadi berbuat baik kepada orang tua adalah wajib. Maka Allah perintahkan kepada kita dengan beberapa perintah. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu memerintahkan kepadamu, alla ta'budu illa iyyah. Hendaknya engkau itu jangan menyembah kecuali menyembah Allah semata. Jadi perintah untuk bertauhid. Perintah untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan hendaknya engkau berbuat baik kepada orang tua kalian. Maka di banyak ayat disebutkan perintah berbuat baik kepada orang tua itu disebutkan setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berbuat baik kepada orang tua adalah perkara yang besar, ibadah yang agung, akhlak yang mulia, perbuatan yang terpuji. Nah, ketika Allah menyebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Perhatikan baik-baik. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu maka berbuatlah dengan ihsan. Nah, kita akan kupas kalimat ihsana. Kalimat ihsana ini disebutkan di dalam bahasa Arab dengan bentuk maf'ul mutlak.
Iya. Maf'ul mutlak itu apa? Kalau udah pernah belajar nahwu, insya Allah tahu. Tapi yang belum pernah, pokoknya diterima saja ini maf'ul mutlak gitu aja. Maf'ul mutlak ketika disebutkan maka maknanya adalah ketika dikaitkan dengan ayat ini, berbaktilah kepada orang tuamu dengan sebenar-benarnya bakti. Dengan sesungguh-sungguhnya bakti. Bahkan berjihadlah untuk bisa berbakti kepada orang tua kalian. Masya Allah. Maka di sini ketika Allah menyebutkan dan kepada kedua orang tua kalian, maka berlakulah dengan ihsana. Artinya harus bersungguh-sungguh dalam berbakti kepada orang tua kalian. Maka kita bisa melihat kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ketika 3 orang ini berteduh, mereka masuk ke dalam gua dan terjadi angin kencang. Maka pintu gua tertutup dengan batu yang sangat besar. Maka salah satu dari 3 orang itu bertawasul kepada Allah dengan amal soleh mereka. Di antaranya ada di antara mereka yang berbakti sama orang tuanya. Yang datang ke rumah membawa susu yang akan diberikan kepada orang tuanya. Sampai rumah orang tuanya udah tidur. Sedangkan anaknya kelaparan, menangis, membutuhkan susu tersebut. Maka orang ini tetap menahan susu tersebut hanya diberikan kepada orang tuanya. Maka orang ini pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jikalau baktiku kepada orang tuaku ini karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu. Maka Allah Maha mengetahui isi hati manusia dan mengetahui bahwa dia memberikan ini karena baktinya sama orang tuanya. Maka Allah bukakan pintu gua tersebut sehingga mereka akhirnya singkat cerita bisa keluar dari gua tersebut. Artinya untuk berbuat baik kepada orang tua wajib kita melakukannya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, berjihad untuk bisa berbakti kepada orang tua kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika Allah menyebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kalimat ihsan di sini dan kepada kedua orang tuamu maka berbuatlah dengan ihsan. Ihsan di sini disebutkan dengan menggunakan bentuk nakirah. Nakirah itu lawannya ma'rifah. Kalau ma'rifah biasanya ada tandanya alif dan lam. Ya. Tapi di sini disebutkan dengan nakirah, enggak ada alif dan lam. Ihsana. Kalau ma'rifah disebutkan al-ihsan. Kalau disebut ihsana berarti nakirah. Nakirah maka ketika disebutkan menunjukkan atas sesuatu bisa bermakna umum atau bisa berupa sesuatu yang berfungsi untuk takdim, pengagungan. Ya, untuk mengagungkan. Maksudnya Allah perintahkan kita agar berbakti kepada orang tua kita bukan dengan sembarang bakti. Tetapi dengan berbakti yang penuh dengan kebaikan yang besar. Berbakti dengan penuh pengagungan. Jadi harus betul-betul berbaktinya harus benar-benar nih. Maka ini PR buat kita semua. Saat kita kemudian dihadapkan pada 2 buah pilihan ya, dalam hidup kita. Kita mau ngikut nurutin orang tua atau nurutin misalnya nurutin pasangan kita bagi perempuan. Maka wajib bagi laki-laki, maka wajib bagi kita untuk mendahulukan orang tua kita. Itu bagi laki-laki. Berbeda ketika bagi wanita, ketika wanita sudah menikah, sang wali sudah menikahkan anak perempuannya, maka perwalian berpindah dari sang ayah kepada suami. Ya, maka di saat itulah bakti seorang istri itu secara umum kepada suaminya. Tetapi bakti seorang anak laki-laki tetap pada orang tuanya. Ya,
bakti tetap pada orang tuanya. Maka dari itu di dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita dan Allah perintahkan kepada kalian untuk hanya beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kemudian Allah menyebutkan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan jikalau engkau mendapati seorang dari orang tua kalian atau keduanya sudah berumur lanjut, maka janganlah kalian mengatakan kepada mereka dengan mengucapkan ucapan kalimat uf. Uf itu adalah ucapan kalimat gitu. Jadi ucapan yang mungkin kita anggap biasa. Maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian mengucapkan kalimat uf. Kalau ucapan uf saja tidak boleh, maka bagaimana kalau kita membentak mereka? Fala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak mereka. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah waqul lahuma qaulan karima. Maka ucapkanlah dengan ucapan yang lembut, perkataan yang mulia. Apakah berhenti sampai situ? Tidak. Ternyata Allah perintahkan kepada kita, wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi harus betul-betul sayang kepada mereka dan mendoakan mereka dengan doa waqul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, kasihilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik dan mengasihiku ketika aku masih kecil. Maka di dalam ayat ini ada banyak sekali pelajaran berharga tentang beberapa faedah dan kaidah di dalam berbuat baik kepada orang tua kita. Terutama ketika orang tua kita sudah tua renta. Ya, karena Allah menekankan kepada kita memberikan satu catatan khusus ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah satu dari orang tua kalian atau keduanya itu sudah mencapai usia sepuh ya. Sudah usia lanjut, maka janganlah engkau mengucapkan uf, janganlah engkau membentak mereka, kasihilah mereka dan doakanlah mereka. Itu diantara cara bagi diri kita untuk memperlakukan orang tua kita. Karena orang tua kalau semakin sepuh itu grafiknya gini, manusia kalau hidup itu grafiknya seperti ini. Dimulai dari lemah, lalu dia akan makin kuat, puncaknya usia 40 tahun. Setelah 40 tahun manusia itu makin menurun kondisinya. Kondisinya seperti gimana pelana kuda. Makin tua nanti balik kayak anak kecil lagi. Ya. Maka kita sering mendapatkan orang tua itu kayak bocah ya. Gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang cemburu, gampang nesu, gampang muring-muring, gampang pingin diperhatikan ya. Enggak diperhatikan, marah-marah, itu wajar. Maka kita diperintahkan untuk memperlakukan mereka dengan sebaik mungkin di usia senja mereka. Bahkan kemudian malaikat Jibril pernah kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat berkata, ya Rasulullah apa yang kau aminkan? Maka Rasulullah menyebutkan di antaranya adalah ketika malaikat Jibril mengatakan, ketika malaikat Jibril melaknat seseorang yang mendapati orang tuanya di usia senja, tetapi tidak menjadikan orang tuanya itu bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita punya orang tua, maka itu adalah peluang bagi diri kita untuk bisa masuk surga dengan jalan yang paling mudah, jalan yang paling gampang. Ya, ngopeni orang tua adalah kunci surga kita. Adalah
pintu surga kita. Walaupun mungkin saya paham betul. Untuk ngopaini orang tua itu butuh satu kata kunci. Apa itu? Sabar. Itu aja. Tetapi sabarnya kita itu akan berbuah surga. Maka sayangilah orang tua kita dan rawatlah orang tua kita sebagaimana orang tua kita dulu merawat diri kita. Walaupun mungkin gak pernah bisa sama. Kita bisa bayangkan ya, masih ingat gak waktu kita kecil kita dicebokin sama orang tua kita? Iya gak? Iya. Dulu orang tua kita nyebokin diri kita. Dan ketika dulu orang tua kita nyebokin kita ketika masih kecil, itu sudah beda kualitas dengan kualitas cebokannya kita ketika kita nyebokin orang tua ketika orang tua kita sudah tua renta. Itu beda. Maka tidak mungkin seorang anak bisa membalas budi orang tuanya. Walaupun dulu orang tuanya nyebokin dia, lalu dia membalas dengan menyebokin orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua renta, itu nggak akan pernah bisa membalasnya. Kenapa? Dulu orang tua kita ketika nyebokin diri kita, ingat nggak? Ketika dulu nyebokin diri kita, ada nggak orang tuanya nyebokin anaknya lalu ngerasa jijik? Nggak ada. Justru ketika dia nyebokin anaknya, dia yang tertanam dalam diri orang tua adalah sebuah harapan. Ini anak akan tumbuh makin besar. Jadi orang sukses, jadi orang yang mendoakan orang tuanya, dibanggakan orang tuanya, ya enggak? Ya. Jadi orang tua dulu kita menyebokin kita, mandiin kita itu dengan sebuah harapan dan doa. Tapi beda ketika kita kemudian nyebokin orang tua kita, ya akan beda. Harapan kita apa kira-kira? Banyak kan manusia ketika nyebokin orang tuanya, harapannya apa kira-kira? Sampai kapan aku nyebokin orang tua saya? Ya enggak kira-kira? Ya enggak? Sampai kapan? Tapi ketika orang tua kita nyebokin diri kita dulu, dia memiliki sebuah harapan yang luar biasa. Tapi ketika kita nyebokin orang tua kita, kita akan berpikir sampai kapan? Gitu. Luar biasa. Jadi perbuatannya sama. Dulu orang tua nyebokin kita. Kita sekarang nyebokin orang tua kita. Tapi nilainya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga dulu orang tua kita. Apalagi orang zaman dulu ya. Punya anak banyak. 12. Ya. Anak 12. Satu orang tua bisa nyebokin 12 anaknya. Tapi sekarang ketika orang tua kita sudah tua renta. Ke-12 orang anak ini apakah bisa nyebokin orang tuanya semuanya? Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Paling yang bisa nyebokin cuma satu. Satu pun yang bisa nyebokin itu udah top markot top udah. Kenyataannya bagaimana? Urunan nyewa babysitter, ya enggak? Bayarin babysitter, gaji misalnya gaji 2 juta, 2,5, 3 juta. Datang sehari 3 kali pagi, siang, sore, nyebokin pagi, nyebokin sore, ngasih makan siang, kasih 2 juta, 2,5 juta, 3 juta gitu ya. Urunan 12 anaknya, per bulan 300-400 ribu buat bayar babysitter, ya enggak? Padahal dulu ketika kita masih kecil, ini orang tua bisa nyebokin 12 anaknya. Begitu orang tuanya udah tua renta, 12 orang anaknya enggak ada yang bisa nyebokin. Jijik itu. Mereka lebih suka nyewa babysitter untuk nyebokin orang tuanya. Maka ini berbeda. Maka berbeda sekali, enggak mungkin seorang anak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Maka dari itu, inilah yang menjadikan Imam Az-Zahabi menjadikan berbuat durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Kenapa? Karena orang tua kita adalah manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, membesarkan kita, memberikan kehidupan kepada diri kita. Maka tidak boleh bagi diri kita untuk kemudian menyia-nyiakan mereka. Maka ketika mereka sudah besar, apa harus kita lakukan? Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan kepada keduanya perkatakan uff. Nah, maka sebagian ahli tafsir
mengatakan bahwa kalimat ini merupakan kalimat menunjukkan kejengkelan. Ya, jengkel, nggak setuju, nggak sepakat. Bisa berupa dan lain sebagainya. Bahkan sekedar memicingkan mata. Maka ini adalah bentuk kita kemudian berbuat tidak baik kepada orang tua kita. Tidak boleh mengucapkan Kemudian yang kedua, wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak mereka. Ya, membentak mereka. Maka ini termasuk perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kemudian wahfid lahuma janahad dulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, tidak menyombongkan dirimu di hadapan dirinya, berlemah lembut kepada mereka. Maka inilah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 ayat tersebut. Kemudian dalil kedua yang disebutkan oleh Imam Dahabi adalah di surat Al-Ankabut ayat ke-8. Allah menyebutkan wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan Allah perintahkan kepada manusia, kepada kedua orang tuanya agar berbuat baik kepada mereka berdua. Dan sekali lagi, perintah al-amr yadullu ala al-wujub, perintah menunjukkan atas suatu kewajiban. Dan kalau kita tidak berbakti kepada orang tua kita, artinya kita meninggalkan kewajiban dan kita berdosa. Kemudian dalil berikutnya disebutkan oleh Imam Dahabi adalah sebuah hadis ketika Rasulullah pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, tidakkah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Maka disebutkan di antara dosa yang paling besar adalah wa dzakara minha uquqa alwalidain, yaitu berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian pertanyaannya, definisi durhaka itu apa? Disebutkan oleh para ulama tentang durhaka, definisinya. Di antaranya disebutkan oleh Al-Bulkini. Dalam fatwanya beliau menyebutkan al-uquq an yu'diya al-walad ahada abawaihi bima law fa'alahu ma'a ghairi abawaihi kana muharraman min jumlatis saghair. Durhaka itu adalah sekedar seorang anak menyakiti orang tuanya dengan satu perbuatan. Kalau dilakukan perbuatan itu kepada selain orang tuanya, itu dosa kecil. Bayangkan, suatu perbuatan kalau dilakukan kepada orang lain dikatakan dosa kecil, tapi kalau dilakukan kepada orang tua dikatakan durhaka. Lalu bagaimana kalau kita melakukan satu perbuatan yang termasuk dosa besar kepada orang tua kita, membentak, memukul, bahkan ada anak membunuh orang tuanya, itu udah keterlaluan, itu udah di atasnya durhaka. Cukuplah seorang itu dikatakan durhaka ketika melakukan satu perbuatan dosa kecil yang dilakukan kepada seseorang dan perbuatan dilakukan kepada orang tuanya. Contohnya mengucapkan itu bagi kita melakukan gitu ya ke teman kita, itu kan sesuatu perkara kecil, dosa kecil. Tapi ketika ini dilakukan ke orang tua kita, itulah namanya durhaka. Nah, bagaimana kalau ada orang membentak, memukul, bahkan membunuh orang tuanya, ini udah di atasnya durhaka. Udah durhakanya yang durhaka. Nah, ini adalah satu di antara definisi dari kalimat durhaka. Maka kita harus berhati-hati dengan kedurhakaan yang mungkin kita lakukan kepada orang tua kita tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Maka kita harus banyak belajar dan banyak memohon ampun kepada Allah atas kedurhakaan yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Kemudian Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalil berikutnya.
Rasulullah pernah bersabda, ridallah fi ridha al-walid. Keridoan Allah itu berada pada keridoan kedua orang tua. Wa sakhitullah fi sakhiti al-walid. Dan kemurkaan Allah berada dalam kemurkaan orang tua. Artinya kalau Allah ridho, kalau orang tua ridho, insya Allah Allah juga ridho. Kalau orang tua murka, Allah juga bakal murka. Maka dari itu saya melihat orang-orang yang sukses, ya, saya melihat sendiri orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa ngopeni orang tuanya, orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tuanya, orang-orang yang bisa menjaga orang tuanya. Saya memperhatikan sendiri banyak orang-orang sukses yang saya temui, mereka adalah orang yang sangat perhatian sama orang tuanya, orang yang sangat lembut sama orang tuanya. Maka Allah akan jamin kesuksesan dia dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, ridallah fi ridha al-walid. Allah akan ridho kepada orang yang orang itu mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Nah, maka kalau kita masih punya orang tua, seringlah kita tengok orang tua, kita telepon orang tua, minta doa dari mereka. Karena inilah awal dari kesuksesan kita dalam kehidupan dunia. Kemudian Imam Dahwi menyebutkan dalil berikutnya. Hadis dari Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Pintu surga yang paling gampang. Ya. Pintu surga banyak, ada haji, ada umrah, ada puasa, ada jihad. Yang paling gampang apa? Orang tua, ngopeni wong tua, itu paling gampang. Ya, orang tua kita ajak ke rumah kita kasih makan, kita kasih baju, kita kasih uang saku, kita kasih fasilitas, itu pintu surga kita insya Allah. Maka jadi Rasulullah menyebutkan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, paling gampang. Fa in syi'ta fahfad. Kalau engkau mau maka jagalah pintu surga itu. Wa in syi'ta fadayya. Maka kalau engkau mau juga, maka silakan kau sia-siakan pintu tersebut. Maka dari itu sekali lagi orang tua kita adalah pintu surga yang paling tengah, pintu surga yang paling mudah, paling gampang. Orang jihad dia harus mempertaruhkan nyawanya. Orang haji mempertaruhkan hartanya, apalagi sekarang haji nggak murah. Mau haji yang murah ya bisa, tapi masa tunggunya 20 tahun, 30 tahun. Maka kalau ada harta, hajilah yang tanpa antri, yang harganya berapa? 400, 500. Ya, taruhannya duit ya. Tapi ngopeni orang tua, pintu surga, dan ini pintu surga paling gampang ya. Beliin pecel, kesukaan orang tua, harga berapa? 2.000 dapat ya. Ya. Bikinin es teh, bikinin teh panas, kesukaan orang tua, gampang. Maka dari itu semoga Allah mudahkan kita untuk berbuat bakti kepada orang tua kita. Kemudian dalil berikutnya yang disebutkan oleh Imam Dahabi adalah sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya apa? Hadis ini masyhur sekali di Indonesia. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya apa kira-kira? Surga di bawah telapak kaki ibu. Dan para ulama bicara hadis ini adalah dhaif ya. Hadis ini adalah hadis dhaif. Tapi ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Nasa'i dan disebutkan bahwa hadis ini adalah hadis sahih li ghairihi. Redaksinya bunyinya falzamha fa innal jannata inda rijlaiha. Berbaktilah kepadanya, maksudnya kepada ibumu, karena sesungguhnya surga berada di sisi kedua kakinya. Hadis ini sahih. Jadi surga di kaki ibu itu ada riwayat yang sahih, ada riwayat yang dhaif. Riwayat yang banyak dipakai oleh orang Indonesia adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu, ini dhaif.
Yang sahih gimana bunyinya? Fa innal jannata inda rijlaiha. Bahwa surga berada di sisi kedua kakinya. Ini riwayatnya as-sahih. Nah, artinya ini motivasi bagi diri kita untuk berbuat baik terutama kepada ibu ya. Kenapa ibu? Karena ibu yang melahirkan kita. Kenapa ibu? Karena ibu mungkin orang yang paling disebel sama anaknya, ya enggak kira-kira. Kenapa? Cerewet ya, banyak ngomong, rewel, bawel. Tapi rewelnya ibu itu sayangnya, tanda sayang ibu kepada anaknya. Coba kalau ibu itu enggak rewel, mungkin saya menyadari betul kalau dulu ibu saya enggak rewel, mungkin saya itu hari ini belum jadi orang ya. Loh, kalau menjadi orang saya dari apa? Dari kewan ya. Ya enggak juga ya. Maksudnya bawelnya ibu kita karena kebaikannya kita. Agar kita jadi orang yang sukses, orang yang baik, orang yang soleh, ya. Orang yang bisa dibanggakan sama orang tua kita. Kemudian para jamaah sekalian, hadis berikutnya ketika waja'ahu rajulun yasta'dinuhu fil jihad ma'ahu. Ada seorang pria datang untuk meminta izin berjihad bersama Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada dia, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Maka dia mengatakan, "Na'am." Maka Rasulullah mengatakan, "Fa fihima fajahid." Maka tetaplah bersama orang tuamu, maka itu adalah jihadmu. Berarti menunjukkan bahwa ngopini orang tua itu bisa lebih besar pahalanya daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis berikutnya ketika Rasulullah SAW ditanya kepada siapa aktak wa akhalak wa adnaka. Ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu, lalu kerabat terdekatmu dan kerabat terdekatmu. Maka inilah beberapa dalil yang menunjukkan tentang birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus berbuat baik kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam dosa besar yang ketujuh, yaitu memakan riba. Memakan harta riba. Apalagi zaman sekarang riba itu di mana-mana. Bagaimana penjelasannya? InsyaAllah kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu wassalim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.